Selamat datang di podcast Jam Lembur. Kerja terus mati belakangan bersama gua Andri. Hari ini tidak ada Om Wahyu karena Om Wahyu sakit. Pura-pura sakit lebih tepatnya. Iya, pura-pura sakit sih. Dan hari ini kita kedatangan seorang guest dari sebuah akun di Twitter yang sudah punya 700.000 lebih followers. Red card-nya nggak tahu tuh berapa duit, pasti mahal banget. Ini adalah salah satu perwakilan dari admin HRD Bacot. Apa kabar Minco? Halo. Apa Apa kabar? Ya, ini kalau nggak kelihatan nih, gue bacain ya. Di sini ada layar nih, sok-sokan pakai layar monitor. Iya, ini kayak ini ya, kayak di Snappy nggak sih? Pinjem itu. Pinjem dari Snappy. Pinjem. Depan ada printer berarti ya. Jadi gini, hari ini untuk episode kali ini kita akan nge-review CV. Jadi ini kita kolaborasi antara nih, kalau lihat nih, ini logonya gambar kucing meong, logonya e-commerce bersama HRD Bacot. Ya, kita akan review CV. Tapi sebelum kita masuk ke review CV nih, gua pengen bertanya sebuah pertanyaan yang mungkin udah sering ditanyakan dan udah sering diklarifikasi sama Apa nih Om? HRD Bacot dan orangnya. Apakah benar Eza Hazami itu adalah admin HRD Bacot? Eza sih ini ya. Eza sih bukan admin ya, tapi komisaris sih. Oh, komisaris. Jauh nggak ikut campur, cuma ngasih intervensi tipis-tipis gitu ya. Oh gitu. Bukan dia. Bukan. Kayaknya abis ini Eza jadi ini deh, YouTuber tech deh. Oh iya. Reza kayaknya udah naik tuh. Red card-nya kemarin dia ini ya di YouTube-nya Raditya Dika ya. Yoi. Mahal banget. Udah beda kelasnya. Oh berarti Reza itu hitung-hitung bohirnya HRD Bacot. Bohir. Ya, Eza tuh memang teman gitu kan. Teman kita ada di satu grup gitu kan, yang kita ngobrol soal ya di luar kerjaan lah gitu. Cuma kita sama HRD Bacot tuh berbeda sih gitu. Oh gitu. Beda orang nih, beda instansi. Beda orang. Kenapa dia nggak mau join HRD Bacot sih? Sombong banget dia. Apa karena dia merasa bisa lebih banyak duit dibandingin HRD Bacot atau gimana? Mungkin gitu ya. Karena di kita tuh kan baginya banyak ya. Oh. Kalau dia bagi satu, makan sendiri rakus. Oh iya, bener juga sih ya. Kalau lu bikin band, lu bagi kan dengan sesuai bandnya kan. Tahu kenapa band-band tuh pecah? Ya karena pembagiannya gitu. Iya, bener juga sih. Gua julid banget anjir. Kita sudah selesai untuk julitin Eza Hazami. Halo Eza, Anda ditunggu di episode berikutnya. Lumayan ya ngejulitin Eza tuh ya, 20 detik keadaan lah ya. Oke, sesuai yang tadi udah gua sampaikan di awal, kita akan minumnya review. Oh, minumnya habis. Oh. Kita butuh ini. Ngomong-ngomong, kita butuh product placement di sini sebenarnya. Biar kita lebih semangat lagi untuk bikin konten ya sebenarnya. Ya, ini ada donat kampung sih, buka aja nih. Donat kampung. Jadi kalau ada brand mau masuk, boleh ya masuk di sini. Ya. Nah, kita mau nge-review CV dari CV yang sudah diterima. Waktu itu Om Wahyu yang mengumpulkan. Ada berapa nih Om Wahyu? Om Wahyu sebenarnya ada di belakang tapi dia tidak mau muncul karena sakit. Ada, kayaknya kemarin ada 200-an deh. 200 apa nih? 200 lusin. 200 lusin banyak banget. Banyak banget. Kan kita banyak pengangguran emang. Iya sih. Angkatan kerja kita banyak. Oh iya. Iya gitu. Iya. Betul. Nah, ini sudah di-compile sama Om Wahyu dari 200 lusin tadi untuk menjadi beberapa yang akan kita review dan Mincot yang akan nge-review. Mudah-mudahan yang masuk di sini ini ya bisa melihat atau kasih masukan. Tapi kalau mau ngejulit ya terserah lu sih. Kita mulai dulu. Bentar Bang. Ini kenapa logonya HRD Bacot tuh kayak ini ya, kayak luntur gitu ya. Oh iya, itu karena memang ini kan TV-nya kita pinjam gitu ya. Memang budgetnya yang TV-TV yang udah dari zaman Soeharto. Iya. Jadi ini kalau kalian lihat nih sebenarnya TV tabung. Ini tabung, masih TV tabung, masih ada tabungnya di belakang. Jadi maklum aja. Iya. Bisa dipakai buat nabung ya. Iya, bisa. Ntar maleman dibalikin Snappy kan ya. Oke lah, kita langsung masuk ke CV pertama. Nah, ini dia CV pertama. Ini kalau kita lihat ala-ala ini. Ya, ini ATS sih. ATS itu sebenarnya apa sih? ATS itu adalah software ataupun aplikasi yang digunakan sama tim HR buat men-tracking applicant tracking system.
Applicant tracking system. Applicant tracking system bukan automatic tracking system ya, tapi applicant tracking system kurang lebih seperti itu. Cara kerjanya itu tadi CV, kemudian dari CV di generate gitu kan, di generate langsung masuk ke beberapa kolom-kolom yang langsung auto filling gitu. Oh gitu. Jadi kalau mau yang ATS apa suka ada istilah ATS friendly ya katanya. ATS friendly ya itu tadi beberapa modelnya kayak gini tuh, kurang lebih kayak gini sih. Harus ketikan, nggak bisa ada di desain gimana gitu, nggak bisa. Nggak bisa karena gue pernah CV satunya pakai PowerPoint, iseng kan pakai PowerPoint, satunya pakai Word gitu kan. Yang PowerPoint itu cuma ngedetect beberapa bagian doang CV. Tapi kalau PowerPoint begitu pindah ke Word itu langsung auto filling tuh seret gitu. Cuma memang ada beberapa bagian yang memang harus desainnya itu harus sesuai gitu kayak satu kotak ya, ada satu kotak tuh isinya sama. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Kalau dia nge-trackingnya gambar kayak nge-tracknya gambar kalau nggak salah ya, nggak tahu deh, ini sotoy doang sih. Ya nggak apa-apa kita sotoy. si sotoy doang. Ini orangnya itu suka sotoy juga, nggak Iya, apa-apa, tenang aja. Pak, kalau Bapak sotoy, terus kita ini gimana Pak? Bapak bingung, kita lebih bingung lagi nih Pak. Artinya Pak. Kan lu pakar katanya. Ya, sebenarnya apa yang gue omongin ini adalah experience sih. Jadi waktu gue pakai PowerPoint sama pakai Word gitu kan, kok beda ya? Masuk ke ATS-nya ya gitu. Oke. Jadi akhirnya gue pakai Word gitu buat ATS. Oke. Nah, pendapat lu nih Mincot melihat CV seperti ini gimana nih? Ya, ntar ini. Tapi saya sih sebagai user ngelihat CV kayak gini tuh malas aja, kayak nggak kreatif gitu. Iya. Tik doang. Ya bapak kan desainer. Iya, beda ya. Iya. Bapak kan desainer. Bener, beda. Ya saya nyarinya saya nyarinya informasi ini, Pak. Oh. Pakar pun terdiam. Ya. Baca jurnal. Ya sebenarnya ini ya sebenarnya ini udah oke ya. Dengan review documentation, kayak analis gini sebenarnya tuh udah cukup oke gitu loh. Udah cukup oke ini tuh. Tapi gini Min, Itu. ini buat ATS friendly itu memang harus ada urutannya, kayak misalnya bagian paling atas itu harus ada memang harus karir dulu, atau kita bisa dari riwayat pendidikan misalnya, atau memang bebas aja gitu. Sebenarnya kalau menurut gua ini ya dari user experience kita tuh ngelihat CV yang lihat pertama itu adalah current experience. Oke. Wah, dia di mana nih? Oh, di sini pertama. Terus ke bawah. Relate nggak sama yang posisi-posisi yang mau di-apply gitu. Jadi memang yang pertama di atas ya professional experience gitu. Kok dia education tapi di awal di atas tuh? Education harusnya di bawah sih. Iya. Ya itu karena kebetulan kampusnya bagus. Coba kalau kampus abal-abal Pak, paling di bawah. Bener gak? Nah, gua nggak mau julid tuh dosa gua. Nih. Karena dia ini nih IP-nya bagus 3,72. Bagus. IP-nya 3,72. Coba Nasakom, nggak mungkin dia pasti taruh paling bawah, kalau bisa nggak kebaca. Footnote ya? Iya. Honor and award-nya ditaruh di atas taruh sama dia. Kalau bisa di belakang. Iya. Halaman kedua ya. Astagfirullah. Oke. Jadi kalau menurut gue sih yang ini ya, yang paling bagus adalah di atas tuh adalah lo nggambarin siapa diri lo, terus interest lo tuh apa kayak gitu. Jadi di atas tuh gini. Jadi sebenarnya habis itu baru professional experience. Kemudian kalau lo pengen nampilin skill, lebih baik skillnya taruh di atas. Ini mirip kayak CV gue sih. Ya punya lu. Ini punya lu jangan-jangan. Kagak lah. Puji dari tadi ya. Lu ngirim ya? Ikut ngirim ya kemarin ya? Ya kan nama gue bukan Mas Saab aja. Kan Dami, boleh ganti nama kan? Boleh. Ganti nama. Fernando Alonso ganti dong. Nah, ya ini sebenarnya kalau yang paling atas tuh sebenarnya adalah short description gitu kan. Jelasin lo udah punya karir berapa tahun, di industri mana, di posisi apa, kemudian lo tuh punya passion kemana ataupun punya interest kemana gitu kan. Terus yang kedua adalah lo bisa jabarin skill-skillnya di atas. Jadi kalau ketahuan skillnya tuh kayak gini. Kalau gue bilang
ini cukup oke, cuma ada beberapa posisi informasi ini cukup oke ya. Ini gitu kan. Nah, akan lebih baik kalau di setiap posisi itu ada deliverable gitu kan. Jadi ada delivery pekerjaan. Anda nih berapa sih dari mulai bulan Maret sampai sekarang? Wah, ini pendek-pendek sih. Ya anggap aja dummy. Kan dummy. Iya dummy ya, dummy. Ya tapi kalau memang udah panjang 3 tahun, 1 tahun lah minimal lah. Paling nggak udah ada result pekerjaan kan. Taruh aja di sini result atau contribution apa. Nah gini nih, gue mau nanya sedikit nih. Kan kalau tadi kan biarpun ini dummy ya, tapi kan dia pendek-pendek nih. Nah kalau seorang HRD ini melihat ada orang kerjanya cuma 3 bulan, 4 bulan dia cabut, 5 bulan dia cabut, dia pindah gitu. Itu memang akan selalu menjadi sebuah tanda tanya buat HR. Pasti. Atau gimana? Kan kalau yang sekarang kan sebenarnya gini, kalau kita ngelihat perusahaan tech ya terutama ya. Perusahaan tech itu kadang-kadang suka kalau mau cepet naik gaji, ya lu mau nggak mau harus pindah. Karena kan juga perubahannya cepet nih. Nah, lu ngelihatnya gimana untuk zaman sekarang nih konteksnya? Kalau sekarang karena tren itu tuh banyak ya. Kalau gue sebagai HRD, sebagai HR gitu kan ya harus catch up dengan kondisi kayak gitu. Nah kita perlu tahu permasalahan selama 3 bulan itu seperti apa. Karena gue pernah punya temen yang dengan bangganya setelah 3 bulan dia lulus probation dia keluar. Ada kayak gitu beneran. Kenapa? Beneran bangga, wah gue lolos di sana. Gue lanjutin tempat lain. Ada kayak gitu, orang-orang kayak gitu ada. Kita nggak bisa kalau gue nggak bisa, kalau karena gue psikologi, kita nggak bisa memungkiri bahwa individual differences itu ada gitu kan. Masing-masing punya kebanggaan, punya achievement sendiri-sendiri, punya target hidup yang sendiri-sendiri gitu kan. Nah kita perlu lihat 3 bulan pindah-pindah tuh ngapain gitu kan. Iya. Gitu. Dia suka tantangan kali ya. Oke, kita ke next. Suka tantangan ya. Nah ini ada CV yang lain. Ini tuh relate kemana ya? Itu relate kemana? Ini tuh relate kemana? Gitu kan? Site auditing. Ini tuh relate ke ini ya maksudnya ya. Iya. Kalau saya sih lagi ini nggak niat ini mah. Iya. Niat Sih mau nyari kerja. Niat. Tapi niat sih. Semua orang butuh bantuan kita. Kalau saya gini Minjot, akan saya panggil orang ini buat saya pecat. jangan ya. Nih jangan, di atas gitu. kan seperti yang tadi lu bilang nih, dia ada short description-nya kan, starting from SEO, I have learned about digital marketing for 3 years. I currently learn other digital marketing channel like CRM and paid ads. Lalu employment history di bawahnya kan. Nah, lalu apalagi nih yang menurut lu nggak relate? Apa tuh? Assisted in increasing of, itu kan berarti achievementnya dia kan? Iya, ini achievementnya relate ke ini kan. Karena kalau gue ngeliat kan, karena kalau gue ini ya akan lebih bagus dalam bikin job desk tuh kayak gue tuh bikin job desk, bikin CV itu kayak kita bikin job desk gitu. Jadi result apa tuh, pekerjaannya apa, resultnya apa, gitu. Pekerjaannya apa, atau enggak pekerjaan resultnya gitu. Jadi kelihatan. Nah ini gue nggak paham nih kayak gimana. Ini tuh kemana nih? Iya. Ini tuh relate ke ini atau emang nih summarize dari 2. Iya, ini tuh section buat achievement dia atau gimana? Itu perlu mesti digali lagi. Iya, digali lagi gitu. Tapi kalau lihat kayak begini, lu kayaknya juga nggak mau gali kali, udah males, di skip kali, atau gimana? Tergantung, Pak. Tergantung gimana? Tergantung. Gue pernah ngemanggil orang ya, orang kampus terkenal lah ya, di Depok gitu kan. Hah? Kampus terkenal di Depok. Anda tuh udah spesifik banget. Depok kan ada 2 Pak, Depok di Jogja sama Depok di Jakarta. Weh, terserah kan, no kan nggak bisa. Orang tahu Depok yang di Jakarta dong, bukan Depok yang di Jogja dong, yang terkenal. Iya, pokoknya gitu. IPK-nya nggak tinggi, cuma karena gue ngelihat wah experience-nya kok cocok, makanya gue panggil kayak gitu. Jadi gue ngelihat lagi nih. Ini kayak gimana ya, masih ada peluang nggak ya buat ini. Kadang-kadang gue liatin lagi gitu kan. Terus kalau gue screening CV hari pertama sama hari kedua tuh gue bisa beda decision. Screening pertama kayak gini, gue liatin lagi. Oh enggak.
Mood swing. Hah? Iya. bukan mood swing pak, bukan mood swing pak, bukan. Bukan. Ini tipikal netizen di Twitter ya, sedikit-sedikit dipelintir. Gitu. Ini, jadi memang kita tuh perlu mastiin cocok gak, karena kan HR dituntutnya adalah service level kan, quality gitu kan. Ya kita harus ngecocokin, ini beneran gue panggil ya. Oh ya, Om Will. Kadang-kadang yang bener-bener bagus itu cuma sehari aja. Wah, ini cocok nih. Terus taruh ke user. Itu karena gue pernah ngerekrut MT kan. Wah, cocok ya. Gitu. Itu kan jadi makanya untuk fresh graduate terutama gue perlu pastiin lagi tuh. Tapi kalau untuk yang experience sebenarnya gue ngeliat kerjaannya apa, resultnya apa, cocok nggak sama ini, skillnya apa gitu kan. Nah, gitu. Ya oke, berarti sekarang kesimpulannya gini. Lu kalau ngelihat yang CV-nya kayak begini nih, bakal lu panggil gak? Untuk dia nih, untuk si David Sebastian ini nih. Gue pakai percentage ya buat ini ya, buat menjawab ini manggil atau enggak. Kalau gue percentage buat dipanggil itu sekitar 60%-an lah, 60%. Karena gue nggak yakin sendiri ini tuh apa, Oke. Terus ini tuh skill leadership. Bad Edge. Leadership itu tuh leadership yang siapa yang ngasih Bikin chaos, Pak, mungkin. yang Leadership juga tuh. yes ya enggak itu koordinator sih Pak ya. Koordinator lapangan sih. Korlap. Kakak pembina. Ya leadership itu kan leadershipnya leadership yang kayak gimana gitu. Siapa yang melabeli lo punya skill leadership gitu. Itu grup WhatsApp keluarga, dia di grup WhatsApp keluarga dia bilang Anda punya skill leadership. Jadi Atau mungkin di tim futsalnya dia kapten, Bang. Oh iya mungkin. Oh iya pasti. Iya, Boleh bisa sih. jadi. Cocok nih. Ini nggak nge-review CV, ini kita nge-roasting CV sebenarnya ini. Cocok nih. pindah. Kalau gue langsung kalau ini kapten futsal langsung gue ambil. Ya udah, Pak. Gacoan departemen coy. Kalau ada event di kantor malah diajuin lah. Enggak, tapi gue belum melihat leadership tuh leadership apa. Mending tuh hal-hal yang technical skill lah, kayak Figma ini, Microsoft Office, dan lo langsung di challenge gitu loh. Leadership tuh nanti bisa di challenge sebenarnya juga lewat interview gitu loh. How do you handle people gitu kan, handle team, handle apa project gitu kan. Nah ada handle department gitu kan. Jadi menurut gue sih mending skill technical aja lah, yang langsung kelihatan lah connect ya sama kerjaan gitu. Oke. 60% ini ya berarti skornya. 60%. Ya? Oke, siapapun Anda yang mengirim dengan nama David Sebastian, peluang Anda dengan CV seperti ini hanya 60%. Terus satu lagi, nggak tahu sih ya. Ini mungkin karena gue orangnya walaupun kamarnya berantakan, tapi kalau bikin kayak gini rapi lah harusnya. Ini tuh spasinya ya. Dotting-dottingnya itu spasinya, ya. jadi jangan kebanyakan. Gue juga kayak jadi desainer ya Bang ya. Karena ini kebanyakan spasi gitu. Iya. Oke, kita lanjut ke CV berikutnya. Nah, ini CV-nya udah mulai bagusan nih. Oke, secara ini desainnya ya. Udah pakai template Canva bukan? Anda yang sering pakai Canva soalnya. Iya. Nah, ini gimana nih kalau menurut Bincot nih? Ini 80 70 gue panggil kok. Wah, langsung dikasih skor. Oke, kenapa langsung 70-80% ini? Iya, ini cukup detail kan. Ini staff communication. Staff community dedication. Community dedication. Sorry. Ini cukup oke. Nah, ini personal skill, reliable, time management. Gua kalau skill gue mending technical skill yang dimasukin, jangan hal yang bersifatnya itu intangible gitu kan. Motivated itu kan juga bukan personal skill, motivated kan. Motivated. Nanti cerita. Tadi kan yang sebelumnya itu kapten futsal kan. Nah, ini tim player nih. Tim player. Oh ya, ini bisa jadi playmaker ini. Playmaker. Kalau di dalam sepak bola dia regista. Regista bener. Regista. Ya, ini 80% oke lah gitu. 80% oke bisa dipanggil gitu karena mau lihat kejelasan dari ini ya. Kejelasan dari experience. Cuma ini juga ada tapinya. Kalau bisa experience yang paling baru tuh yang paling atas, karena orang akan nge-highlightnya ke atas. Oke.
Nah, nih HR itu tuh nggak akan membaca secara dalam, tapi membacanya skimming. Udah skimming aja ngelihat ini. Kadang karena CV itu bisa banyak banget yang masuk, jadi orang biasanya kan bacanya itu skimming. Nah, pastikan beberapa posisinya tuh yang relate sama pekerjaan yang lo apply, gitu kan? Itu taruh yang posisinya tuh eye level lah, ya eye level. High level. Iya, bener. Level. Jangan taruh paling bawah berarti ya kalau Ya untuk gitu kan, yang orang kerjaan orang sekarang pasti ya. nyari gitu kan. Taruh yang taruh atas. Ini sih kayak hal yang logik sih, karena apa ya? Karena itu kan kayak timeline ya. Ya paling baru ke yang paling lama gitu. Betul. Tuh. Tapi chance dia untuk dipanggil 70 sampai 80% 70 ya. sampai 80%, Ya. walaupun ada inilah, tapi gue ngeliat oke, jelas lah. Ini penjelasannya jelas. Ini kebalik nih, harusnya kan paling baru ini ya. Iya, paling baru di bawah tuh. Ya ini tuh planning and operation Februari 2022 marketing sampai administration. sekarang. Ini bisa jadi admin marketing, bisa jadi marketing brand juga bisa. Tapi marketing brand yang officer entry level sih. Oke. Anjay. Iya. Bisa. Oke, next ya. Ya. Kita lanjut ke. Nah, Oke. ini gimana nih? Kalau gue lihat, kalau secara desain kayaknya lebih keren ya, kayaknya lebih Iya, keren. lebih keren sih, lebih keren. Lebih bagus. Ini template Canva juga bukan nih? Template Canva juga. Oh, bukan ini. Oh, ini dia bikin sendiri jangan-jangan. Iya. Orang tuh ini ya, orang tuh masih terpaku sama beberapa hal ya, terutama soal roles. CV tuh kalau bisa nggak boleh lebih dari 2 halaman gitu kan. Padahal ya lo semakin experience lo semakin lama ya, CV lo Pasti semakin banyak. makin panjang, betul. Temen gue aja yang ada yang 8 halaman CV. Hah? 8 halaman? Iya, 8 halaman CV. Karena ngejelasinnya detail banget. Oh. Gitu sih. Jadi banyak hal tuh yang orang tuh jadi terpaku pada satu halaman aja atau 2 halaman aja, padahal CV gue aja udah 4 halaman sekarang. Karena ada beberapa hal pengen gue detailin gitu loh, biar orang tuh bacanya oh ini nih ya. Jadinya ini kayak padat banget gitu. Padat Iya, banget, iya. rame. Sebenarnya Rame tapi kosong. enggak kosong. Ini loh Mbak sertifikatnya tuh. Ini jelasin. Ini tuh nilai juga nih, ini sertifikat. Misal kayak ini. Iya. Ini ada linknya nih. Kalau diklik nih, Pak. Kalau di PDF bisa diklik, linknya bisa mental kemana pasti. Wah, ini. ini TV-nya. Oh iya, nggak bisa. Bukan. Oh ya bukan nggak bisa ya. Touchscreen. Sorry. Iya, lu sengaja lu ya. Lu ingin memperlihatkan kemiskinan kita di sini ya. Ya ini masih bisa lah, masih dipanggil lah. Berapa Masih. nilainya berapa? Lebih tinggi dari yang pertama tadi itu berapa sih? 70 lah gitu. Ini masih 70 juga. Masih 70. Cuma ini tadi gue perlu ngecek lagi nih. Oke. Project ini. Nah, ini tuh engineering division, posisinya apa? Internshipnya posisinya apa? Gitu kan, role-nya ngapain aja? Ini Ini internship. Oh, berarti dia ini ya. Dia belum kerja dong ini. iya, panjang ya. Fresh graduate berarti ini ya. Iya, fresh Iya. graduate berarti. Ini ya. 3 bulan tapi proyeknya banyak banget ya. Oh, iya, siapa tahu. Ya, ini kalau kayak gini nih. Ini kayak ini nih. Wah, bagus nih proyeknya. Panggil apa ya? Gitu. Ada kayak gitu. Pikiran-pikiran kayak gitu tuh ada. Karena orang akan kayak ngasih spoiler gitu. Ini tuh itu kayak ngasih spoiler sebenarnya. Kok proyeknya bagus-bagus ya gitu kan. Iya. Kok sertifikatnya bagus-bagus nih. Gue panggil apa ya? Kadang-kadang kayak gitu. Cuma Bukan dong, Bukan beda ya, dong. bukan ya. Itu ular. Piton. Ya ini oke lah, ini oke. Cuma harus benahi adalah ini tuh terlalu rame. Kalau lo punya space yang lebih, itu akan lebih bagus lagi. Lo bisa kejelasin ini tuh engineering division ini tuh bagus banget. Misalkan bagus nih, kan ini prototyping ini apa nih? Iya. Ini canggih, ini bahasa canggih nih ya kan? Gue sih nggak ngerti sih itu Iya. apa sih. Ini bahasa canggih yang user harus jelasin gitu kan. Iya. Tapi ini tuh kayak kalau HR,
gue masukin gitu. Oke. Kalau tadi tuh wah ini highly recommended gitu misalkan. Nah ini tuh coba gua dipanggil nggak ya? Oke. Skornya 70% yang ini 70%. ya. Oke. Kita ke CV berikutnya. Aduh. Wah, Acara ini tidak sengaja disponsori oleh Goib Food. Pesan sekarang sampai. Ini usahanya Om Wahyu by the way. iya. Ya namanya juga cari duit ya, daripada saya bakar-bakar duit gitu kan. Iya. Ini masihnya warungnya di bawah. Iya. Warungnya di bawah, makanya bukan sekarang Kalau sampai. khusus yang ini bisa touchscreen, coba disentuh. Nah, langsung sampai tuh, Pak. Langsung sampai. Jadi daripada saya nge-lay off orang ya kan, mendingan ya saya bekerja sama dengan dunia astral. Jadi kurirnya itu jin, Pak. Oh, Dia iya. nganter langsung, pesan sekarang langsung diantar. Buat teman-teman silakan download ya di BlackBerry World. Iya. Iya. Boleh kita lanjut gak ini? Boleh. Iya. Oke, berikutnya. Wah, dia pakai template-nya. Oke. Ini Google Search ya ini ya. Tunggu nih, gue bacain nih ya di kolom search ya. Jujur plus pekerja keras plus bertalenta plus bertanggung jawab plus rajin plus bersosialisasi. Mungkin maksud Anda adalah Clarissa Dewi Putri. Hah? Ini dia template-nya hasil Google Search nih. Bang, ini kan ini Ini asli kan? Iya, kiriman orang nih. Kiriman orang. Gak mungkin saya edit dong. Iya. Oh ya, gua ini mungkin pasti pernah terinspirasi beberapa waktu yang lalu ya soal CV tuh nyocokin sama sama posisi yang perusahaan yang dilamar, kayak dulu CV yang modelnya tuh desain Spotify gitu kan. Nah, ya dia mungkin arahnya mau ke situ ya. Cuma biasanya orang tuh kalau ngomong memuji ya, katanya positif ya, tapi kalau udah ngomong tapi iya sih, nah tuh biasanya tuh ada nggak enak ya. Cuma lebih baik menggunakan yang desain yang sebenarnya tuh nggak perlu terlalu sophisticated itulah. Selalu Tapi gini, sophisticated. Yang saya hargai dari CV ini adalah di bagian bawahnya, Pak. Dia yang nyari kerja tapi dia yang nyari saran. Dia ngasih saran, Pak. Pastikan perusahaan merekrut kandidat terbaik. Coba seseorang yang kreatif, coba seseorang yang luar biasa. Cobalah Clarissa. Enggak, ini copywriting yang bagus. Iya. Ini ya. Ini tuh menarik sih. Apakah orang ini tuh kok dia nulis ini ya gitu kan. Dia bangga. Pikiran gitu kan. Ya, tapi menurut gua Oke. Ya ini bagian ini lucu sih. Sebenarnya kalau Gue baru tahu bagian ini ya. Gue baru tahu bagian ini loh, Bang. Iya, gue juga baru lihat sih. Terus di bawahnya paling bawah ada tulisan gini, apakah Anda bermaksud merekrut .2 Clarissa Dewi Putri? Tanda tanya. Ya, kayak Dia nanya lu nih, lu sebagai HRD, lu mau rekrut dia nggak? Berapa skornya ini? Dia nanya nih. Dengan CV seperti ini. Oke. Terlihat keraguan-raguan di mata Mincot. Admin Microsoft Office bahasa Indonesia buat Power Excel. Oke. Ya kalau admin pasti dipanggil lah, gue tanyain gitu kan. Tapi untuk posisi-posisi yang detail yang misalkan nih untuk admin juga sebenarnya hal yang perlu didetailin adalah layout yang kreatif gini tuh nggak cocok untuk seorang yang posisinya itu non desain gitu kan. Oke. Kalau desain oke lah gitu kan. Iya, cocok kalau di desain. di desain pun juga kayaknya enggak sih. Enggak, tapi konsepnya iya. Konsepnya ya. Ini ya dari sudut pandang orang desain nih. Dia ini rapi. Rapi. Tapi nggak cocok aja sih. Rapi. Rapi memang. Tapi no. Ya. Ya itu serela. Ini umur nggak usah lah ya dikasih tahu. Itu kan umur nggak usah, email sama nomor HP. Ya penting lah email sama nomor HP, umur nggak perlu lah.
Kemudian pendidikan. Nah, pendidikan ini udah di start ya. Dari yang paling baru ke yang paling lama. Oke. Kemudian pengalaman kerja harusnya yang paling di atas gitu kan, admin marketplace di atas ya. Ini admin marketplace itu ngapain kerjanya, handle apa, kemudian apa yang dia handle, kemudian tools yang dia pakai itu apa, itu nggak ada di sini gitu. Jadi orang gue mau nge-handle admin Instagram lah gitu kan, terus ketemu sama Clarissa, dia pegang apa ya? Saya tidak tahu. Kita cari CV lain. Nah, kayak gitu tuh. Oh, di skip sama lu berarti. Skip. Ini apa ya? Kurang. Atau kalau memang coba deh gitu. Ini dia akan banyak keraguan di sini. Akan banyak keraguan dari recruiter ataupun dari owner ya, ownernya si marketplace itu usaha, ownernya usaha gitu kan. Ngelihat dia cuma marketplace. Kalau orangnya nggak detail, asal-asal rekrut oke aja. Tapi kalau orangnya detail, iya sih. Gua juga terganggu sih sama penggunaan huruf besar dan huruf kecil dia. Ini karyawan teladan, K-nya kecil, T-nya gede. Ya, nah, itu perlu ini deh, perlu balik lagi deh. Iya, mengganggu menurut gua. Lalu Japanese, apa nih Japanese? JAPANN. Ya, Harusnya... ini salah tulis ini juga perlu di screening lagi sebelum kalian itu mendetailkan sebuah CV. Ini nggak usah pakai ini ya, Clarissa Devi ini kan, Clarissa Dewi ini kan nggak perlu. Gua mengingatkan ada ini ya, ada watermark di belakang tuh mengingatkan lowongan Oh, kerja palsu gitu kan. Iya juga sih, bener. Jadi skornya berapa kalau buat lu? Kalau gua 40%. 40% doang. 40%. Oke. Perlu dibenerin deh. Perlu dibenerin ya. Oke. Udah dikasih masukan sama Mincot tuh, perlu dibenerin. Perlu dibenerin. Ya. Ini cukup oke sih. Ini cukup oke sih. Oh iya bener. Ini cukup oke. Kalau lo apply sebagai copywriting ya, cobalah Clarissa. Why? Iya. Atau mungkin dia bisa ganti karir kali ya, bukan jadi admin. Ya, coba kita asah sebagai copywriting. Jadi admin desaineran aja. Misalnya. Itu ada nomor handphonenya tuh, hubungin aja tuh. Coba. Udah bilang disensor, bener-bener dah. Kayaknya nanti di edit. Iya, Editing deh. nanti bakal kita edit kok. Oke, kita ke CV berikutnya. Ya. Apa nih namanya? Eulokasti Dami, Pak, Dami. Ya tahu Dami, tapi Oke. namanya loh Eulokasti Plutorium Mars. Iya, ini mesti bapaknya kelahiran tahun 90-an lah ya. Kenapa 90-an? Iya, bapak-bapak orang tua muda-muda sekarang kan kasih nama juga aneh-aneh. Mincot, gue mau nanya Mincot. Iya. Bagian skill tuh. Oh iya tuh, sering banget kan nampilin skill-skill. Nggak perlu gitu ya kan. bro, nggak perlu. Ini bisa digeser nggak sih? Oh nggak bisa ya. Oh nggak bisa. Lu udah menghina berapa kali nih? Saya hitung udah 7 kali Anda menghina di sini. Ya ini nggak perlu karena kenapa pakai bar skill gitu adalah siapa sih yang memverifikasi itu nggak ada. Siapa yang memverifikasi kecuali nih ya, kecuali lo ikut ini nih, ikut workshop atau ikut bootcamp gitu, di mana Word, Excel, PowerPoint dan bla 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 blanya ini itu ada sertifikatnya dan komplit nilai dengan nilai 90, nilai 100 ataupun excellence gitu. Oke lah, lo lampirin tuh sertifikatnya. Nah kalau nggak ada, mending tuh tulis aja Word, Excel, PowerPoint gitu. Kalau memang nggak bisa, nggak usah dicantumin, karena nanti akan dipertanggungjawabkan ketika lo kerja. Kalau bisa tapi sedikit gimana? Nah iya, semua orang pasti akan bilang, gue bisa Word, gue bisa Excel, gue bisa PowerPoint. Berarti tanyain sih, yaudah tulis aja lah. Ya, main amannya gitu ya. Iya. Kok nggak kepikiran gue mau pertanyaan kayak gini anjir. Lele. Ya, jadi saat. Anda dengar tadi, Mincot baru saja mengumpat di sini. Ya. Jadi itu menurut gua kalau Word, Excel gitu kan. PowerPoint dah tanyain lo Word bikin apa gitu kan. Bilang tuh, wah saya bikin surat Pak gitu. Saya bikin ngatur page gitu kan. Gimana waktu skripsi gitu.
Excel lu bisa apa gitu kan, sum if gini, jelasin aja ini apa rumus-rumus yang lu bisa, malah itu lebih oke sih. Atau ya udah Excel aja gitu, nggak usah, kalau nggak pengen detail ya ada Excel aja, tapi jangan menggunakan skill bar berapa persen, karena nggak ada yang bisa memvalidasi 90% tuh 90% yang kayak gimana, terus ini 80% kayak gimana. Photoshop tuh 60% apa, bahkan 60% ini apa status download kan kita nggak tahu juga, gitu kan? Lagi download bajakan. Jangan. Iya. Okay. Nah, cuman dengan seperti ini berapa nih skornya kalau buat lu nih? Hah? Skor ini ya? Lu bakal manggil gak dengan kayak begini berapa persen? Ya ini kalau untuk apa ya? Untuk entry level ya 50-50 lah, 50-50 lah. Sorry, tadi yang gua pertama ya, tadi gua tuh 60, kalau ini tuh 50-50. Masih 50-50 gitu. Experience mau ini. Kalau ini sih tergantung ya, manage staff. Subjektif banget. Iya. Subjektif banget. Kadang-kadang gue panggil lah gitu. Itulah seninya ya lagi-lagi adalah yang review itu ya orang gitu kan. Pasti nggak lepas dari subjektivitas. Iya, gimana betul. Cara kita menekan subjektivitas itu adalah ya kita detailkan beberapa poin-poin pentingnya gitu. Gitu sih. Iya. Kita nggak bisa menghindari subjektivitas, tapi bisa menekan subjektivitas itu. Oke. Kita ke CV berikutnya. Salsabila DXXXX. Ya lagi-lagi ini ya, lagi-lagi CV-nya tuh cuma satu halaman kan ya, Bang. Jadi menurut gue tuh karena orang itu memaksakan satu CV-nya menjadi satu halaman. Jadi dia tuh tulisannya kecil-kecil. Padahal siapa sih yang nggak pengen punya karyawan dari Apple Developer Academy, itu kan. L'Oreal ya pasti akan gue panggil. Cuma secara penampilan informasi ini terlalu kecil. Iya. Lo bisa halaman 2 gitu kan. Yang gue bilang tadi, working experience-nya masukin aja nih. Apple Developer gede-gede gitu, kalau bisa satu halaman Apple Development gitu kan. Langsung wah siapa nih panggil. Ini udah ada daya tariknya, secara informasi itu udah ada daya tariknya. Tinggal desainnya mungkin lebih di expand lagi aja gitu. Iya, desain skillnya juga kayak cuman daftar doang ya. Kayak daftar dibilang sebenarnya daftar sih nggak masalah ya Bang ya. Cuma orang akan tertariknya dengan ini. Oh iya, ini jadi nilai poinnya, Apple-nya itu ya. Sama L'Oreal. Betul. Ya memang first time career tuh penting sih untuk menjadikan, tapi ya nggak semua ini sih. Iya. Nah lalu gue pengen nanya nih, dia fotonya kayak begitu, menurut lu gimana? Kalau ini sih nggak perlu foto ya. Kalau memang dia apply untuk posisi-posisi yang membutuhkan foto gitu dan memang sebagai representatif yang menunjukkan representatif, ya harus menggunakan foto. Tapi ini nggak perlu foto, soalnya udah orang pasti akan kepanggil kok dari BINUS. Pertama Apple Development Academy, yang kedua, yang ketiga L'Oreal. Oke. Software nih oke. Ini juga oke. Skor berapa lu kasih? Oke kan ya Bang ya? Skor berapa lu kasih ini? Ya orangnya nggak ada aja. Nggak ada ya? Ada, dia lagi duduk ya. Gak kelihatan aja. Ya sorry Pak. Skornya berapa nih? Kalau gue sih karena ada Apple Academy ya, gue panggil. Oh lu panggil. Kalau memang kebutuhannya yang membutuhkan orang yang gue pengen cari ini lebih ke engineer berarti ya. Engineer kan? Engineer Apple. Aku panggil. Engineer buat Apple, gue akan panggil gitu. Iya. Ini tuh udah oke kok, udah powerful. Cuma ya itu tadi 80-90% lah. Kalau panggil pasti gitu. Okay. Ya ini misalkan kalau ada user ini panggil dia. Gitu. Iya. Ini udah dua ini
ini achievementnya ada achievement juga, oke. Ya tadi gue bilang ini harus ada di depan. Pokoknya yang bikin lo menonjol itu harus ada ditampilkan di depan. Oke, berarti ini sebenarnya permainan tata letak desain juga ya? Benar. Sama yang gue bilang tadi kan Bang, user experience kan. Iya. Gimana caranya orang tuh secara eye level ngelihat, karena pasti HR itu tuh skimming ya. Ngelihat taruh yang memang jadi keahlian lo dan strength lo di satu posisi atau satu skill. Iya. Ini kalau gua baca sih sebenarnya dia udah berhasil Memikat. dan menampilkan informasinya ya. Karena pertama dia ngasih tahu ke gua kalau dia itu lulusan BINUS dan dia juga itu lulusan dari Apple Developer Academy. Yoi. Nah, ketika dua informasi itu udah memikat gua, selanjutnya gua tinggal melihat aja nih skill-skill tambahannya dia itu kayaknya dia bisa bikin kurangnya ini aja sih sebenarnya, fontnya tuh kecil banget. Iya, betul. tadi kan terlalu kecil karena itu tadi memaksakan ke dalam satu halaman. Betul. Sedangkan kalau lo udah experience itu tuh akan berhalaman-halaman. Betul. Orang ada kok HR manager yang CV-nya tuh halamannya banyak kok Bang. Pakainya PowerPoint lagi. Dan juga warna fontnya itu terlalu ini ya. Ya. Menurut gua sih warna-warna font yang terlalu cerah begini dan background putih jadinya malah nggak gitu kelihatan huruf-hurufnya. Ya menurut gua sih ini ya, bukan ini kan desain or nanti kayaknya kita rekap aja lah Bang. Iya. Oke. Saya desainnya. Oh iya sorry Pak. Kalau desainnya saya, Pak. Oke, CV berikutnya. Nah ini cakep sih. Oh ini saya ngajar Pak, saya ngajar bikin ya Pak. Hah? Ini saya yang maksudnya? kasih mentoring, saya yang kasih arahan, makanya jadinya bagus kayak gini Pak. Bener masalah nggak? Bener ya? Enggak. Coba di touch mungkin. Coba di touch mungkin Mas Erlangganya bisa kasih respon. Woi, bener. Yang ngajarin desain Ren. Oh kagak kok kagak. Coba saya tag deh orang. Ya. Enggak lah. Nah ini gimana nih? Ini bagus ya? Bagus. Kelihatan lah ini ini oke sih, gue suka sih. Dia logo perusahaannya pun juga ditampilin. Ini kayak poster film gak sih? Poster film. Kalau bisa sih kirimin ke HR-nya tuh langsung poster gede gitu. Ini Pak. Oh iya, A1 ukuran yang. Ya A1. Ini Pak. Lincut gimana bagus nih? Bagus. Kalau gue sih oke. Kalau saya enggak. Kenapa? Ini CV-nya tuh nggak ready untuk scale up karena kalau misalnya work experience itu lebih dari 3 itu lu mau tampilannya kayak gimana? Iya, Lu benar. mesti harus bikin CV model baru lagi. Iya. Jangan lagi. Ini nggak ready buat 2 halaman bisa. Bisa 2 halaman Bisa 2 halaman Anda kan. udah seneng aja mau orangnya. Nah, udah lah Pak. Anda jangan mau sabotase profesi dia. Anda desain aja udah. Saya tadi ngambil bahasan desain, Bapak nggak boleh. Lalu dia tiba-tiba ngambil bahasan HRD. Iya Bapak, Saya sakit, Pak. Bapak konsisten dong. dia lagi sakit Pak. Ya makanya nggak usah ngompen. Oke. Iya. Ini bagus ya ini. Ya. Oh, ini Oke, Li. skor berapa nih? Skor. Ini kalau HR-nya dari duduk ini langsung berdiri set. Ya, oke. Ya ini oke lah. Oke, tapi balik lagi semakin panjang pengalaman, semakin lama pengalaman, maka CV itu akan selalu berubah layoutnya, semakin berubah lo pakai desainnya kayak gimana. Kalau ini oke, gitu kan. Untuk menarik perhatian oke. Gitu. Tinggal kita perlu kulik nih. Ini kayak gimana? Ini ngapain aja ngapain. Ini oke. Ini oke. Waktu bawahnya organization, internship dan volunteer. Ya, oke sih. Untuk pengalaman yang masih ini ya masih di inilah masih dimasukin. Tapi kalau udah pengalamannya panjang 10 untuk 10 tahun 15 tahun yang kayak gini nggak usah dibawa. Oke. Nah, pertanyaan dari gua nih, kan kalau tadi kan susunan urutannya biasa kan dari atas ke bawah ya untuk work experience ya. Nah, dia kan ke samping nih, dari kiri ke kanan. Nah, yang recent dia nih, yang current experience dia sekarang nih ditaruh paling kanan. Nah, kalau layoutnya kayak gini gimana? Enakan taruh di kiri kah? Kiri, jadi yang sekarang ke yang paling pertama. Iya, kalau gue sih di kiri ya. Karena orang akan sering baca buku kan ya dari kiri ya. Iya gak sih? Gue lupa dah. Gue kebalik-balik sama baca Al-Quran anjir.
Ya, tergantung bukunya sih. Kalau lu baca Kirain tergantung agamanya, Pak. itu juga ya. Kalau lu baca komik Jepang dari mana? Dari kanan dulu. Iya dari kanan ya, dari kanan. Kartu kuning. Bahasa agama. Oke. Bahasa agama. Ini diulangi nih. Nggak usah. Paling ntar ditit aja tit. Di nggak ada informasi yang mana keluar. Ya kalau gue sih ya, karena orang tuh biasa ngebaca tuh dari kiri, maka ya taruh informasi yang current experience itu di di sebelah kiri. Tapi ini sebenarnya udah sudah cukup ini ya, high level ya. Ya. Juga udah di posisi yang sama, jadi bisa aja HR membandingkan, wih, ini nambah nih experience-nya, gitu. Iya. Tuh. Bagus kok ini, bagus. Bagus ini, bagus. Bikin lah CV. Mantap, Mas. Tapi ini untuk profesi graphic designer ya. Iya. Kalau Sesuai, sesuai. Anak didik saya. Kalau Anda mengklaim sendiri gitu sih. Beneran nih anak didik lu kan nih? Bukan, Pak. Oh, bukan. Kan nih. Jangan mengklaim, Pak. Cuman. Ini terakhir ya? Ya. Ini terakhir. Yang bawah Terakhir. gimana tuh yang bawah? Itu yang puyeng. Waduh, ini harusnya kalau di atas nih, ini kan Online portfolio. online portofolionya kan, taruh di atas aja, set. Jadi lo tahu nih, taruh di atas lah online portofolionya biar di atas. Ini di atas nggak ada kan? Nggak ada. Waduh. Dia malah lebih ke education, certification, achievement. Iya, lebih taruh di atas. Jadi orang langsung bisa lihat tuh. Kalau dia bentuknya apa sih, PDF ya? PDF sih bisa langsung diklik deh. Iya. Tapi taruh di atas. Coba lu pencet. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Sudah, Pak. Nanti kita beli, Pak. Iya, boleh. Oke, ini CV terakhir ya? Iya, CV terakhir Nah, nih CV ya. terakhir. Nah, berarti habis nih. Ya. Ya, kita balik ke halaman awal dulu. Buat branding nih. Iya. Ini sakit nih. Nah, berarti kan gini. Aslinya sakit asli. Si paling sakit. Nah, pertanyaan gue begini. Tadi kan lu bilang kalau untuk CV sendiri, lu sebagai HRD kecenderungannya skimming. Berarti kan lu nggak membaca secara keseluruhan dong. Ya. Karena CV-nya banyak. Karena CV-nya banyak dan juga subjektif. Nah, berarti chance kita nih untuk tiap orang, kayak tadi lu bilang ya, akan nggak selalu sama dong. Nggak akan selalu sama. Dengan Satu HR lain dan HR lainnya nggak akan selalu sama. That's why kadang di konten-kontennya kerabat kita ya. Kerabat siapa yang lu maksud kerabat ini? Kerabat yang sekarang jadi YouTuber tech itu. Oh, Iya. yang baru masuk ke ini ya, channelnya salah satu YouTuber terkenal di Oh Indonesia. iya itu. Ya itu. Pan masih komen tuh, kata HR gua gini, ya memang subjektivitas balik lagi. Di level user apakah ada subjektivitas? Subjektivitas pasti banyak. Tapi yang gue bilang seperti yang gue bilang tadi, lo harus masukkan beberapa informasi yang relevan sama posisi yang lo daftar, yang lo apply. Dan skill gitu. Itu penting banget. Dan sebisa mungkin informasi itu harus diberikan secara detail tapi compact. Detail tapi compact. Tapi ada yang 8 halaman tadi lu bilang. Halaman-halaman ya. Iya. Itu balik lagi. Detail dan compact itu tadi detail banget kan? Iya. Akhirnya pada nggak, karena pengalamannya 2 tahun pindah, 2 tahun pindah, 2 tahun pindah. Akhirnya panjang kan halaman itu. Karena gue baca itu, anjir CV banyak banget. Banyak banget. Oh ternyata dia habis dari sini 2 tahun pindah, dari sini 2 tahun pindah, dari sini 2 tahun pindah. Jadi banyak banget tuh. Makin panjang ya tadi halamannya makin nambah. Tapi kalau bisa ya, kalau masih sedikit ya compact gitu kan, detail dan compact. Nah, berarti gini, kalau untuk tadi kan sebenarnya kan campur-campur lah ya. Ada yang tadi CV-nya fresh graduate, ada yang CV-nya juga memang dia udah punya pengalaman, ya kan. Nah, kalau tadi lihat secara layout ya, kalau menurut lu, kalau untuk fresh graduate nih, untuk fresh graduate berarti kan dia belum punya pengalaman kan. Apa yang harus ditonjolin dulu untuk seorang fresh graduate? Dia tidak punya pengalaman, dia tidak ada, mungkin belum ada achievement yang gimana-gimana, mungkin hanya pengalaman organisasi doang. Iya, pengalaman organisasi penting, itu ditaruh di posisi yang jadi kalau misalnya ada freelance, kalau taruh freelance dulu baru pengalaman organisasi. Kalau nggak ada, ada kan pasti yang nggak ada, dan kuliah memang hanya kuliah doang gitu loh, nggak ada ikut pengalaman organisasi, nggak ada ngambil freelance yang gimana-gimana. Bisa nggak dia stand out nih untuk para Bisa, HRD? ya bisa.
ya jelasin aja skripsinya ngapain. Skripsi juga bisa jadi salah satu poin kan. Skripsi ngapain, atau memang ya udah kuliah, ya pengalaman kuliah gitu kan, pengalaman kuliah. Terus misalkan psikologi industri, terus mata kuliah yang diikutin apa, misalkan masukin aja skill apa atau tema perkuliahan di situ kan. Karena gue dulu pernah ya punya 2 CV kayak gitu, belum ada pengalaman. Jadi gue mulai waktu itu memang sama. Gue bikin CV di tahun kedua, bikin CV iseng, gue masukin. Karena gue dulu kupu-kupu juga. Kupu-kupu maksudnya? Kuliah pulang gitu kan. Kuliah pacaran pulang, terus bingung kan. Wah anjir kosong juga ya. Akhirnya gue nyari freelance. Akhirnya freelance-nya adalah tadi. Nah kalau bisa ya dimasukin hal-hal yang informasi kayak gitu. Takutnya nanti kosong tuh kita bingung sendiri ngisi. Even gue yang jawab pertanyaan lo bingung juga kan. Gitu. Mungkin di kontennya Eza ada. Mungkin ya. Bagi-bagi ya Eza ya. Bagi-bagi. Bagi-bagi ininya sih, AdSense-nya sih. Kayaknya Eza bikin konten kayak gitu deh. Kalau nggak salah. Tapi kalau gue ya selama kuliah manfaatin gitu. Jadi CV lo tuh nggak kosong-kosong amat lah. Oke. Nah, untuk yang sudah submit dan sudah di-review sama Mincot, atau mungkin juga yang udah submit tapi tidak kami review untuk episode kali ini, ya gua harap sih dari apa yang lu udah sampaikan ya Mincot ya, ini bisa ini sih memberi pencerahan, enlightenment untuk para pencari kerja, terutama yang masih fresh graduate dan yang juga kemarin lagi kena layoff ya, yang benar. Yang dari perusahaan-perusahaan. Kalau yang kena layoff lah, bisa lah itulah, pasti bisa lah. Tinggal lo manfaatin aja tuh semua informasi yang lo dapat selama lo kerja itu tadi, skillnya apa aja. Ya. Oke, gua rasa harus kita close untuk episode podcast Jam Lembur kali ini. Kalau tidak kita akan kepanjangan. Ya, jadi lembur beneran. Nanti kita ikut sakit kayak Om Wahyu. Gua tutup untuk podcast Jam Lembur episode kali ini. Gua Andri dan Mincot dari HRD Bacot. Mohon pamit. Sebelumnya thank you banget ya Mincot ya untuk kehadirannya. Sama-sama. Udah jauh-jauh terima kasih. Tadi lu dari mana bilang? Tadi dari mana lu? Jauh lah pokoknya, pakai helm kesananya. Pakai helm ya? Iya. Tapi naik mobil. Ya gua pakai mobil kan. pakai helm tapi. WRC. Iya. WRC. Udah mulai ngaco dia. Oke, gua close untuk podcast Jam Lembur kali ini. Gua Andri dan Mincot dari HRD Bacot. Mohon pamit, kita jumpa lagi di podcast Jam Lembur berikutnya. Kerja terus, mati belakangan.